kalau kita ngomongin seorang khalifah, tentu itu bukan Islamnya, tapi itu Muslimnya. Kalau Islamnya kan nggak salah, Islam udah absolut benar. Dan bagaimana mempraktekkan Islam itu sendiri, itu kan seorang Muslimnya. Mereka ya fokus tadi pembangunan, salah satunya kan sibuk hidupnya hedon, kekayaan dan penuh dengan harta itu. Akhirnya ya lupa dengan kondisi umat nih gitu terpecah belah gitu. Tadi negara tuh fokus ribut internal, rakyat gak diurusin. Jadi ribut masalah politik kekuasaan. Adeknya mengakuisisi kakaknya naik, dia akuisisi pamannya gitu. Jadi fokusnya di sana. Negara tuh malah fokus karena bukan fokus ngurusin umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jumret. Ya, insyaallah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban Ramadan. Ini udah hari keberapa ya? Indah. Alhamdulillah sekarang kita di episode ketiga di Ramadan Talk. Ya, teman-teman semua sambil menunggu buka puasa ya, kita berbincang-bincang melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, episode yang kemarin tentang sejarah dinasti Umayyah. Wah, ini luar biasa nih, ya kan? Kemarin kita udah ngomongin tentang ya berbagai macam perang situ kan, ada perang, dan tadi ada juga keunggulan dinasti Umayyah, ya kan? Peradabannya, ekspansinya yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dinasti Umayyah, ya. Jadi dan Ana serahkan ke Kang Rifki. Langsung. Belum ahlinya nih. Iya, ahlinya. Semua ahli. Gimana Kang? Dinasti Umayyah nih, lanjutannya kemarin. Ya, lanjutannya kemarin ya. Kita lanjut ke khalifah yang berikutnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Itu salah satu khalifah yang tegas, kemudian visioner, juga cerdas gitu kan. Karena emang banyak sekali hal-hal yang dia ubah gitu kan dalam masa kepemimpinannya. Walaupun sebenarnya ketika pemimpinan Abdul Malik bin Marwan ada sedikit masalah gitu kan, ada masalah di situ. Namun di tengah masalah itu dia senantiasa membuat hal-hal baru gitu kan, hal-hal inovatif. Inovasi ya. Inovasi baru gitu kan. Dimana dia tuh mengambil keputusan di salah satu prestasinya mungkin ya. Prestasi mengapa dia disebut cerdas, juga bijaksana. Ialah salah satu yang dia lakukan ketika pada masa kekhalifahannya itu, dia membuat mata uang baru gitu kan, dinar dirham. Walaupun di situ sebenarnya pemimpin Romawi dan Persia itu sempat melakukan penolakan ya terhadap penentangan terhadap adanya mata uang baru gitu kan, karena itu berpengaruh juga buat mereka. Dan itu merupakan kebijakan yang sangat berani gitu kan yang dia keluarkan. Itu kayak merubah ekonomi ya, betul ekonomi dunia ketika itu. Dan itu sangat, bentuk dinarnya itu sangat menarik gitu kan, yang sebelumnya tulisan mungkin uangnya itu uang tulisan Romawi gitu kan, dia ubah dengan tulisan-tulisan Arab gitu kan, misalnya Qul huwallahu ahad, atau Muhammadur Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq gitu kan. Nah, selain itu juga banyak hal-hal lain yang dia lakukan gitu, selain membuat dinar dan juga dirham gitu kan. Yaitu dia juga berhasil menaklukkan banyak wilayah, ekspansi. Ya. Dan itu memperluas kekuasaan, dan itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Bani Umayyah yang awal-awal ya, tapi juga dilakukan oleh seluruh Bani Umayyah mungkin ya, untuk terkait masalah ekspansi ini. Jadi dia juga berani, tangguh melakukan hal-hal yang untuk kebaikan umat-umat gitu kan, menyampaikan risalah Islam, ya, menyebarkan dakwah Islam. Nah, selain itu juga dia juga berhasil mengubah gitu kan bahasa Arab dan sebagai bahasa resmi ya, administrasi di negara. Jadi dulu itu bahasa Arab jadi bahasa dunia gitu. Iya, bahasa Arab jadi bahasa dunia karena dokumen-dokumen negara jadi bahasa Arab semua gitu. Iya. Tapi memang sebelumnya
Selain bahasa Arab, bahasa apa? Romawi dan Romawi. ya mereka menggunakan bahasa Romawi ketika Berarti ketika itu ngidupnya ke Romawi, Romawi, masih apa ya, keterikatan gitu. Iya. Kayak dari tadi kan kayak mata uang. Iya, mata uang. Berarti mengambil tindakan berani. Iya. Wah, itu semua. Iya. Di tengah adanya apa namanya pemimpin-pemimpin tadi gitu kan, sangat berani dia melakukan itu. Bahkan dia juga mengubah banyak syair-syair yang dari bahasa Persia dia ubah juga ke bahasa Arab. Itu sangat menarik sekali. Oh, jadi banyak keilmuan-keilmuan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Iya. Luar biasa sih. Selain itu juga ada satu lagi yang sangat menarik, mungkin dia tuh menyatukan kembali perpecahan umat ya. Karena waktu itu tuh ada 2 khalifah ya kalau nggak salah. Ya ada 2 khalifah yang dimana Siapa tuh? salah satunya Abdullah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair, dia di Mekah ya kala itu. Kemudian di sisi lain juga dia jadi khalifah juga gitu kan. Setelah itu mungkin dia melakukan pemberontakan gitu kan, penentangan terhadap khalifah yang ada di khalifah yang ada di Mekah gitu kan, berhasil menaklukkan itu gitu kan, menyatukan kembalilah persatuan umat gitu kan. Tapi itu yang apa tuh melakukan peperangan apa gimana? Iya. Yang diperanginya masih dalam Bani Umayyah. Iya. Kalau yang mungkin di beberapa literatur kan disebutkan setelah Yazid bin Muawiyah itu beliau wafat, jadi kan masih banyak juga tuh kalangan para ulama atau para sahabat Nabi itu yang menentang terkait pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Karena kan dia tadi tidak sebagai putra mahkota pertama gitu kan dalam Bani Umayyah. Tentu ini pun alasan daripada Ibnu Zubair atau anaknya Abdullah bin Zubair untuk dia tidak membaiat dari khalifah Yazid gitu. Maka ketika Yazid wafat, akhirnya Abdullah Ibnu Zubair itu mendapat dukungan juga dari orang-orang yang sama sepakat dengan dia, yang tidak menerima kekuasaan khalifah dari Yazid bin Muawiyah itu, karena mekanismenya itu tidak sesuai, tidak ada musyawarah dalam pengangkatan khalifah. Jadi ya intinya itu dari Hijaz itu paling kuat dukungannya untuk mendeklarasikan Ibnu Zubair sebagai khalifah tandingan gitu di Mekah. Tapi akhirnya itu bisa terselesaikan tuh ya, walaupun mungkin dengan cara yang berdarah. Dan itu salah satu konflik mungkin pertama ya. Iya, kata Ibnu Katsir itu sebagai konflik terbesar dalam sejarah Bani Umayyah. Iya. Itu salah satu faktornya juga mungkin kalau nggak salah dari kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Betul, pasti ada nyambung nih. Jadi dari kan ada 17 khalifah ya kalau nggak salah di Bani Umayyah itu, dari khalifah pertama sampai ke Umar bin Abdul Aziz itu mereka semua memusuhi memusuhi daripada Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, maka ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz itu udah mulai netral, itu belum mengembalikan wibawa, bahkan di setiap khutbah terakhir doa khutbah para khotib itu diselipkan doa-doa untuk keluarga Ali gitu. Maka beliau itu mengembalikan kemuliaannya. Itu luar biasa gitu di masa Umar bin Abdul Aziz. Setelah masa Umar kembali lagi ke awal, keseringan awal. Maka ya jadi menarik mungkin nanti ketika di akhir, ketika dinasti Abbasiyah itu mengakuisisi Umayyah, itu semua orang Umayyah dikejar itu. Umayyah dikejar, bahkan sampai kuburnya pun dihancurkan, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena dia netral di tengah konflik yang luar biasa. Jadi memang di akhir-akhir itu keruntuhannya itu luar biasa yang sampai dibantai gitu ya, dinasti Umayyah itu ya, sampai kuburannya juga dibongkar gitu ya, luar biasa. Saking buat demannya gitu kan. Bahkan ada yang disalib kalau nggak salah ya. Ada yang disalib juga. Disalib. Mungkin tadi kembali ke khalifah yang tadi mungkin ya. Gimana tuh? Itu mungkin salah satu keunggulan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Dia salah satu cerdas, visioner, bisa membuat mata uang terbaru, membuat bahasa Arab sebagai bahasa resmi, menyatukan juga perpecahan tadi gitu kan, yang ada di Mekah dan khalifah yang ada di yang setuju dengan Abdul Malik bin Marwan gitu kan. Akhirnya perpecahan itu selesai dengan adanya tadi. Kemudian yang kedua itu salah satu khalifah yang juga menarik yang mesti kita bahas itu Al-Walid bin Marwan.
Al-Walid bin Abdul Malik ya. Al-Walid bin Abdul Malik salah satu anaknya Anaknya Abdul Malik bin Marwan, karena emang ya namanya juga dinasti ya. Turun temurun ya. Dia menjadi khalifah setelah ayahnya wafat gitu kan. Ayahnya memberi wasiat supaya anaknya mengambil kekuasaan itu, dan Al-Walid juga mengambil, walaupun ada di sebagian cerita Al-Walid ini salah satu orang yang kurang paham ilmu nahwu gitu kan. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya ketika ditanya siapa Abdul Malik bin Marwan itu ketika meninggal, sebelum meninggal bingung dia, siapa ya pengganti saya gitu kan. Bingung nih. Lah, ada yang nanya kan sahabatnya, anak kamu emang enggak gitu kan. Enggak, dia orang enggak bisa nahwu gitu kan. Dia orang bodoh. Bahkan ayahnya sendiri mengatakan seperti itu gitu kan, karena dia enggak ahli nahwu. Ketika dia khutbah, salah satu menariknya di Madinah, dia teriak kayak gini, ya ahlul Madinah. Itu kan dalam kaidah nahwu itu salah. Harusnya ya ahlul Madinah, karena tidak ada ya untuk seruan. Dan di situ emang kelihatan salah satu kekurangan ya. Kapasitas dia itu kurang. Karena emang tadi turun temurun, dia harus mengikuti. Walaupun seperti itu, dia tetap memiliki keunggulan dan prestasi yang luar biasa. Intinya di setiap konflik yang terjadi di Bani Umayyah itu pasti ada prestasi besarnya juga. Kita harus fair. Walaupun ya kita tahu lah sejarah di Bani Umayyah itu di setiap transisi kepemimpinan khalifah pasti ada konflik. Tapi menyimpan prestasi yang luar biasa yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Dan dari setiap khalifah itu seperti ada yang hal baru gitu ya. Dari khalifah ini ada ahli ini, ada ini, ada yang baru. Punya terobosan baru kan. Bapaknya itu sebagai sebagai membentuk mata uang. Anaknya ini sebagai lapangan pekerjaan. Salah satu. Bener gak? Emang Al-Walid itu emang salah satu orang yang peduli pada orang-orang pinggiran. Masya Allah. Kayak Kang Deddy lah kali. Enggak lah, jauh. Dia tuh salah satu orang yang sangat peduli kepada masyarakatnya. Bahkan dia ngurusin anak-anak yang ada di panti asuhan, orang-orang buta, bahkan orang-orang fuqaha yang ada di masjid itu mereka nafkahi gitu kan. Itu salah satu orang yang paling dermawan, Al-Walid. Dia tuh emang sering terjun ke masyarakat memberikan bantuan itu Al-Walid. Itu juga gorong-gorong tapi. Gorong-gorong. Dia juga kan ekspansi yang luar biasa tuh, dia udah mulai masuk ke daerah Afrika tuh, udah ekspansi udah bahkan sampai ke India juga. Ke Andalas. Dan itu menjadi sebuah prestasi besar dalam sejarah Bani Umayyah dalam ekspansi penaklukan dari penaklukan. Dan tentu penaklukan ini tuh bukan untuk 3G ya. Tapi untuk membebaskan negeri tersebut dari penindasan kezaliman orang tirani lah para nabi. Dan luar biasa luas banget itu. Jadi emang sampai ke Eropa ya, ke daerah Spanyol itu ditaklukkan oleh India juga. Luar biasa. Pasukan Tariq bin Ziyad di daerah Andalas. Selain itu juga dia peduli sama rakyat, kemudian ada juga ekspansi keluar Eropa. Dia juga membangun infrastruktur ya, kalau nggak salah. Dia tuh membangun masjid yang ada di Damaskus gitu kan, salah satu masjid besar juga yang ada di Damaskus dia bangun. Jadi prestasinya juga banyak, itu nggak kalah saing sama khalifah yang lain. Dia selalu ada perubahan lah dari setiap khalifah ke khalifah yang lain. Dan ada satu hal yang menarik, mungkin ini bagian daripada kekurangannya. Jadi kalau kita ngomongin seorang khalifah, tentu itu bukan Islamnya, tapi itu Muslimnya. Kalau Islamnya kan nggak salah, Islam udah absolut benar. Dan bagaimana mempraktekkan Islam itu sendiri itu kan seorang Muslim ya. Bagaimana dia cara memahami agama itu seperti apa. Nah, dan kisah yang menarik dari Khalifah Marwan bin Abdul Malik itu terjadi nepotisme yang sangat luar biasa. Nepotisme itu jadi struktural negara itu dipenuhi oleh jabatan dari family, orang dalam semua dalam. Jadi dari mulai gubernur kayak wapres gitu. Nepotisme itu terjadi di birokrasi pemerintahan. Di setiap pemerintah itu pasti ada keluarganya gitu. Saya titip Solo. Titip bahasa saya titip gitu.
tapi nitipnya ke family, ke Iya. keluarganya. Dan yang luar biasa juga itu terjadi pengkelas duaan terhadap orang Mawali atau orang Azam, orang Arab gitu. Jadi orang-orang tuh mereka di kelas 2 kan. Dari mulai mereka dipajakin tuh. Iya. Orang Persia. Iya. Jadi kan pajak itu kan dalam Islam nggak ada pajak. Iya. Gitu. Pajak itu diberlakukan kepada orang kafir zimmi. Iya. Orang kafir yang dia mau tunduk pada kekuasaannya, pada hukum Islam, maka dia membayar pajak tadi karena dia ketundukan tadi. Tapi ini dia bukan orang kafir, dia orang Islam, tapi orang Persia gitu. Orang Persia yang masuk Islam. Berarti kan dia bukan orang Arab. Iya. Tapi dia dikenakan pajak. Berarti kan ada kesenjangan nih antara orang Arab asli dengan orang Ajam tuh mereka beda, nggak setara. Kalau di Islam itu kan mau orang kulit putih, kulit hitam itu semua di hadapan Allah sama. Iya. Tapi kan ini sekali lagi Muslim ya. Iya. Bukan Islamnya yang bermasalah. Tadi Muslimnya. Ya. Manusia kan tidak lepas Jadi memang masih ada catatan ya. Masih ada catatan. Iya. Jadi nepotisme sama pengklasifikasian terhadap kaum muslim itu terjadi di zamannya sangat luar biasa, dan ini pun nanti akan menjadi salah satu faktor kenapa Bani Umayyah itu runtuh atau diakuisisi oleh Syiah. Namanya juga manusia, makan nasi katanya. Kalau makan pagi baru. Berarti kan kita nih dari kemarin udah bahas ya tentang Umayyah. Nah, itu maksudnya kita nih mau transisi ke Abbasiyah nih. Kalau Kang menurut ceritanya gimana tuh Kang? Maksudnya keruntuhan Umayyah gitu. Kan tadi sempat disinggung juga ya pas keruntuhan keruntuhan Umayyah itu ada pembantaian. Itu gimana tuh? Emang mungkin di Khalifah terakhir dulu ya, di Umayyah, di Marwan Al-Himar, ya dijuluki Al-Himar karena kesabarannya menghadapi banyak sekali pemberontakan dari Bani Abbasiyah salah satunya ya. Jadi dia naik tuh bukan dalam keadaan Iya, baik ya. Tapi lagi porak-poranda udah di akhir banget, udah sekarat lah. Tombak ya. Banyak Tapi dia oposisi tetap, ya. dia tuh orang yang kuat. Iya. Tapi pemerintahnya lemah. Jadi ya salah satu khalifah yang sangat sabar itu menghadapi pemberontakan. Nah disitulah salah satu detik-detik di mana Umayyah itu runtuh, gitu kan? Karena sudah banyak pemberontakan. Salah satunya juga, kalau nggak salah tadi kata Kang Insan benar, karena diduakan itu kan, karena dijadiin dianaktirikan. Ada istilahnya kalau bukan dari, kalau bahasa kita kalau bukan anak kandung ya dianaktirikan. Beda perlakuannya beda gitu. Dari emak lu itu beda perlakuan antara anak kandung sama anak itu dibedakan gitu istilahnya. Itu pun terjadi di tubuh kaum muslimin di Bani Umayyah. Nah itu selain itu juga karena mungkin keruntuhan Umayyah ini dikarenakan bukan secara dipilih ya khalifahnya, ya kan? Kalau dulu kan ketika Khulafaur Rasyidin mereka musyawarah, ketika Bani Umayyah itu dinasti. Kan, keturunan. Akhirnya mungkin tadi banyak yang iri dari kalangan Abbasiyah sehingga mereka membuat pemberontakan gitu kan. Selain juga salah satu alasan keruntuhan Umayyah itu di sini disebutkan gaya hidup yang mewah. Hedon ya. Khalifah ya. Karena emang kita lihat kondisi dulu, kita bandingkan lagi deh dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka itu orangnya sangat sederhana semua. Bukan. Santu iya. Nadanya beda. Mereka itu semuanya hidup sederhana, bahkan mungkin tidurnya juga ada yang di pelepah kurma mungkin ya. Sehingga sana di bawah pohon. Iya. Kalau kita lihat di Umayyah, mohon maaf nih sekarang. Mikir balik beda ya. 360 derajat gitu. Mereka hidup dengan kemewahan gitu kan. Sedangkan kondisi masyarakat tadi gitu kan ada yang merasa tidak adil gitu kan. Gimana nih mereka enak-enak kayak gitu, kita kayak kondisi kita kayak gini gitu kan, sehingga mereka juga banyak yang menolak gitu kan adanya Umayyah gitu kan, pemberontakan itu. Salah satunya dikarenakan tadi mereka mewah hidupnya, sedangkan masyarakatnya tidak. Bentuk protes dari pemerintah ketika saat itu. Dan yang menariknya
jadi di Bani Umayyah itu mereka membangun banyak sekali kastil di luar pemerintahan, sehingga bahasa kita villa ya, gitu. Pemerintah punya villa di Bogor atau di tempat yang memang itu sejuk lah istilahnya. Jadi mereka itu mereka lebih sibuk, lebih banyak menghabiskan waktu tuh di kastil-kastil tadi daripada mereka turun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat, mendengarkan apa yang jadi aspirasi masyarakat. Kan kalau politik dalam Islam itu kan ari ayah sunul umat, mengurusi umat, jadi benar-benar mengurusi gitu, mengurusi masyarakat, bukan sih mungkin sibuk bangun kastil, bangun jembatan, bangun sekolah, jalan, tapi juga harus ingat poin daripada politik dalam Islam itu mengurusi umat. Nah, jadi akhirnya mereka ya fokus tadi pembangunan, salah satunya kan sibuk hidupnya hedon, kekayaan dan penuh dengan harta itu. Akhirnya ya lupa dengan kondisi umat nih lagi terpecah belah gitu. Salah satu yang menarik juga kan waktu itu orang-orang di internal Umayyah di tubuh umat Islam itu terpecah jadi dua kubu. Ada dari Islam yang di selatan itu apa saya lupa lagi, dan ada dari kubu Syiah itu. Dan khalifah itu harusnya nih, kan seorang khalifah itu dia berdiri di antara dua atau mewadahi keduanya. Tidak boleh memihak pada salah satu netral. Iya, harus netral, tapi ini malah memihak. Mihaknya ke salah satu kubu. Dan akhirnya apa? Timbul kecemburuan loh. Akhirnya kan jadi konflik yang berkelanjutan. Ketika jadi konflik yang berkelanjutan, nah ini pun yang nantinya akan dihimpun semua akumulasi golongan, akumulasi persoalan yang terjadi itu dari masalah politik, masalah sosial yang tiap tahun tidak pernah, yang terus bertumbuk dan tidak pernah diselesaikan, dihimpun dalam satu pergerakan itu yang dikomandi oleh Abbasiyah. Dan akhirnya Abbasiyah itu pendukungnya banyak. Bisa dikatakan Abbasiyah ada ini karena bentuk protes. Betul. Jadi orang-orang yang jadi itu aliansi dari orang-orang yang dendam, orang yang tidak adil. Nah, itu dihimpun sama Abbasiyah. Maka Abbasiyah punya kekuatan yang besar. Orang siapapun Jadi gini, tujuan kamu sama ikut saya. Gitu. Tujuan sama ikut saya. Jadi kondisinya itu udah benar-benar retak lah gitu. Birokrasi pemerintahan di akhir Umayyah di akhir itu benar-benar udah porak-poranda. Maka Abbasiyah itu memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil hati gitu. Jadi orang-orang bukan hanya akuisisi pemerintahan, tapi juga memberikan keadilan gitu. Nanti menjanjikan lah. Walaupun memang banyak janji yang tidak terrealisasi, tapi setidaknya dia memanfaatkan momentum tadi itu untuk dengan tujuannya ya untuk menggulingkan pemerintahan tirani, bahasa kasarnya begitu. Karena kan nggak adanya keadilan. Adanya di anak kedua kan itu kan, terus sistem pemimpinnya yang monarki. Kan ada satu kisah yang dimana tadi negara tuh fokus ribut internal, rakyat gak diurusin. Jadi ribut masalah politik kekuasaan. Adeknya mengakuisisi kakaknya naik, diakuisisi pamannya gitu. Jadi fokusnya di sana. Negara tuh malah fokusnya bukan fokus ngurusin umat. Nah, dan itu semua diimpun di Abbasiyah itu istilahnya. Dan yang ngeri itu ketika Abbasiyah naik, ya tadi dia mengklaim bahwasanya ya ini kita harus betul-betul menumpas dari kaum, harus ditebas ke akarnya. Maka tadi terjadi pembantaian yang sangat luar biasa. Bukan sampai dikejar itu kan. Sampai ada yang selamat lari ke Andalus. Yang dimana di Andalus menjadi salah satu kekhalifahan juga gitu kan. Walaupun sendiri masih diperdebatkan apakah itu sah atau tidak. Pokoknya itu udah kacau lah istilahnya. Jadi gimana tuh Kang? Akhirnya tuh berarti kan dengan pembantaian di akhir-akhirnya kan sampai ke tadi cucu-cucunya dibantai juga kan. Sampai akhirnya ada satu orang yang selamat, dia bikin kekhilafan di Andalusia. Yang mana memang di Andalusia itu kita sampai saat ini sih ada bekas-bekas sejarahnya ya. Dari kalau kita kenalkan dengan Cordoba itu kan, yang mana dulu itu ada perpustakaan Cordoba itu ya kan, yang pas di zaman kapan ya, itu dibakar-bakarin ya, karena memang ada fenomena, ada peristiwa itu. Dan kalau sejarah-sejarah yang di Spanyol sebenarnya kan itu kan salah satu negara yang udah ditaklukkan oleh Islam ya. Dan itu kalau di sejarah emang sengaja dihanguskan itu peninggalan sejarah Islam di situ.
supaya nggak ketahuan mungkin ya, walaupun tetap kelihatan di situ banyak sejarah-sejarah Islam. Berarti jadi gimana tuh Kang Dipi kalau dibikin ringkasannya nih, ringkasan dari kekhilafan dinasti Umayyah ini, mungkin tadi plus minusnya dan sebagainya gitu, supaya mungkin teman-teman juga bisa tahu ringkasannya ini gitu lah. Pertama mungkin kalau kita lihat keunggulan dari Bani Umayyah ya, mereka tuh pinter ya, cerdas, atau banyak membangun visioner, banyak membangun infrastruktur. Itu kelebihannya. Mereka membuat hal-hal baru, atau uang baru. Tapi tadi minusnya tuh banyak konflik-konflik yang terjadi internal. Dan itu mungkin ada agak berbeda jauh juga dengan kondisi yang ada di Khulafaur Rasyidin kan. Mereka hidup sederhana, itu beda jauh karena mungkin udah jauh juga dari Rasulullah gitu. Oke. Dari Kang Yusuf gimana? Dari saya pribadi, saya setuju tadi pendapatnya Kang Insan, itu yang dilihat itu Islamnya gitu kan. Karena memang ya secara pelaksanaannya seorang muslim ini kan manusia gitu kan. Manusia itu tempatnya salah gitu kan. Ya jelas tadi kan banyak sekali konflik. Kemudian juga jangan dilihat dari konfliknya saja, tapi prestasinya sangat banyak gitu, seperti itu. Ya, dan itu semua kalau kita tahu berbanding jauh dengan sekarang itu kan. Kenapa sekarang kayak gini dulu? Ya, jadi maksudnya mungkin separah-parahnya dulu itu Lebih ya, parah sekarang beda ya kan. Dan ya maksudnya memang ada permasalahan tapi nggak separah sekarang gitu kan ya, masih terkendali ya, terkontrol. Mungkin masalah itu ada tapi kemungkinan abis itu diperbaiki lagi kan. Mungkin dulu di kota Madinah ada peperangan di situ, tapi kemudian setelah diambil kuasai oleh siapa namanya tadi yang sama Abdullah bin Zubair. Ya, maksudnya siapa yang khalifah yang ini yang perang pertama itu? Abdul Malik ya. Abdul Malik ini jadi penguasanya, langsung diperbaiki lagi kan kota Madinah, kota Makkah itu kan. Jadi diperbaiki lagi dan diurus lagi rakyatnya gitu kan. Dan tadi dengan prestasinya yang luar biasa, yang mana dan bahkan Islamnya kita sekarang ini sampai ke Indonesia juga ada jasanya dinasti Umayyah itu kan. Dengan ekspansi yang luar biasa itu, Islam itu tersebar ya kan, yang mana akhirnya banyak yang masuk Islam dan mengetahui indahnya Islam ya kayak gitu. Jadi ada tambahan lagi Kang Insan? Ya, mungkin sedikit aja. Mungkin tadi betul yang dikatakan oleh Rifki dan Usuk. Tentu di balik konflik ada sebuah prestasi besar, dan di balik kekuasaan Bani Umayyah yang hampir 1 abad itu, tadi pasti ada dinamikanya, ada yang menjadi keunggulannya, ada yang menjadi mungkin yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil hikmahnya. Ada pro dan kontra, ada baik dan buruknya. Yang namanya juga manusia itu, yang menjalankannya pasti memilih cara memahami agama itu berbeda karena orangnya beda. Tapi satu hal yang harus kita lihat, walaupun banyak konflik terjadi, tapi mereka tetap berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Dan pemerintahan yang dipimpin oleh mereka itu masih dalam sistem baiat, walaupun mekanismenya itu berbentuk monarki, monarki kan, atau dinasti lah gitu. Dan karena banyak orang itu yang sering menyerang terkait para pejuang yang ingin menegakkan kembali, untuk menjalankan kembali kehidupan Islam, itu menyerangnya itu pada titik lemah, yaitu banyaknya konflik yang terjadi di mungkin di tubuh Bani Umayyah, transisi dari Umayyah ke Abbasiyah, dari Abbasiyah dan sampai ke yang terakhir itu. Kalau misalkan mau dihitung jumlah korban, dihitung aja dari sekarang. Coba hitung berapa sih jumlah korban yang terjadi, pembantaian di setiap peperangan internal, dari mulai Abbasiyah, Umayyah, dan mungkin di Khulafaur Rasyidin ya, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, sama yang terjadi sekarang. Kalau sekarang dihitungannya dari perang dunia pertama, kedua. Perang dunia pertama berapa? Ada yang tahu? Berapa? Jumlah korban jiwanya itu puluhan juta, Pak. Puluhan juta. Banyak ya. Dan perang dunia kedua itu kalau saya hampir 70 juta kan. Itu kan banyak sekali. Dan kayak agak belum sebanding dengan jumlah korban jiwa.
yang terjadi di konflik yang terjadi di Islam. Intinya ya konflik itu akan tetap ada dimanapun masanya, tapi yang penting mereka masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah walaupun cara pandang Umayyah berbeda. Oke, jadi luar biasa sekali ya cerita dinasti Umayyah ini. Maksudnya sebetulnya masih banyak sebenarnya yang kalau kita baca-baca lagi gitu Masih banyak pertanyaan. Iya, ya benar. Masih banyak kisah-kisah yang sebetulnya bisa maksudnya itu menarik untuk untuk dibahas gitu kan. Ya, mungkin nggak bisa kita bahas semua di podcast ini. Iya. Pokoknya banyak banget gitu lah. Betul. Mungkin teman-teman nanti bisa juga cerita, komen di bawah kan. Mungkin ikut diskusi sama kita bareng. Dan karena waktu sebentar lagi buka puasa, baiklah. Pimpin buka. Allah mereka tunggu. Baik, sekian dari kami ya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, jebrek.